Selamat siang. Ya, selamat siang. Siapa namanya? Fir. Faisal. Oh, ya. Panggil aja Bapak atau Mas. Sudah datang sini tadi? Tadi saya datang sendirian, Pak. Sendiri? Ya, Sendiri atau sama teman? sendirian. Sendirian. Jadi sebelum terima kasih Pak Tir telah mempercayai saya sebagai konselor. Sebelum kita masuk pada sesi konselor, mari kita berdoa dulu. Bapak yang pandu ya, Iya, Pak. berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu Bapak jelaskan dulu apa itu konselor. Oh, baik, Pak. Konselor adalah suatu yang menyelesaikan permasalahan. Pak Tir udah pernah mengikuti konseling? Belum, Pak. Ini baru yang pertama kali saya. Oh, baru yang pertama kali ya? Ya, Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Yang dimana di dalam konseling ini ada yang berperan sebagai konselor dan ada yang berperan sebagai konseli. Jadi konselor adalah orang yang mendengarkan dan membantu menyelesaikan permasalahan konseli. Sedangkan konseli adalah orang yang menceritakan permasalahan yang dimilikinya. Sudah paham Fatih? Ya, udah paham, Pak. Oke. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk pada sesi konseling, jadi saya akan kasih tahu dulu. Jadi di dalam konseling itu ada asas-asas. Ada asas pertama, asas tertutup, yaitu di mana rahasianya Fatir tidak akan keluar daripada sesi konseling ini. Tidak akan saya ceritakan. Jadi Fatir hanya percaya saja terhadap konseling. Yang kedua, sesi terbuka. Asas terbuka yaitu Fatir harus menceritakan semua permasalahan yang dialami Fatir terhadap saya, karena Fatir sudah mempercayai saya sebagai konselor. Jadi Fatir harus terbuka dan menceritakan permasalahan terhadap saya. Baik, Pak. Coba diceritakan apa permasalahan yang dialami Fatir. Baik, Pak. Jadi saya itu mengalami kecemasan sosial. Nah, jadi saya cemas tuh kalau setiap saya lagi lagi bersosial gitu kan, tahu lah Bapak bersosial itu kayak gimana kan. Nah, setiap saya kalau misalnya lagi bersosial itu setiap saya ngelakuin sesuatu tuh saya takut sama penilaian dari orang. Nah, jadi saya itu cemas kalau mau ngapa-ngapain gitu kan. Saya gugup kalau di tempat sosial gitu, saya jadi komunikasi jelek gitu, Pak. Berarti kira-kira apa yang menyebabkan Fatir merasa cemas? Kayaknya yang bikin saya cemas tuh saya takut sama penilaian dari orang gitu. Misalnya kalau saya ngapa-ngapain gitu, contohnya kayak saya jadi pemimpin mereka gitu. Nah, saya takut dinilai gitu, misalnya nanti saya takut misalnya saya jadi pemimpin mereka gitu, saya dibilang bodoh, dia jadi pemimpin jelek, dia jadi pemimpin. Nah, saya takut sama penilaian mereka gitu, tapi padahal nyatanya mungkin enggak gitu, tapi saya takut aja gitu, Pak, karena saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain dalam bersosial. Berarti Fatir takut dipandang jelek sama orang-orang. Iya, Pak, takut sama penilaian orang-orang. Jadi menurut Fatir, faktor apa yang membuat munculnya kecemasan? Jadi mungkin karena kan saya jadi sekarang itu kan saya jadi
memimpin di organisasi saya, gitu kan. Oh, jadi pemimpin sekarang? Ya, nah, jadi mungkin karena di organisasi saya itu dituntut untuk jadi pemimpin yang sempurna gitu. Nah, jadi saya takut misalnya kalau saya jadi pemimpin takut salah gitu kan. Nah, jadi nggak sempurna. Nah, saya takut gitu sama penilaian mereka karena kan jadi di organisasi itu pemimpinnya harus sempurna gitu kata mereka. Nah, saya jadi cemas dia jadi pemimpin. Terus pemimpin sebelumnya juga dia bagus, dia menurut saya dia itu sempurna gitu. Nah, jadi saya takut nggak bisa kayak dia gitu. Saya juga kan orangnya itu apa introvert gitu, saya Oh, orangnya juga introvert. pemalu gitu. Nah, jadi saya susah gitu kalau bersosial. Jadi pemimpin tuh takut sama kalau dinilai pemimpinnya jelek gitu, nah, gitu. Karena kan bikin hidup sempurna di organisasi itu. Ya, gitu. Gimana kira-kira perasaan Fatir ketika menjadi pemimpin sekarang? Perasaan saya itu kayak ya cemas gitu, takut gitu. Nah, terus misalnya kalau saya takut gitu, kalau cemas gitu sering apa namanya? Saya gemeteran gitu, Pak. Oh, Terus keluar keringat-keringat saya itu kan keringat dari tangan gitu. Pokoknya keringatan gitu. Terus biasanya kalau saya jadi pemimpin itu saya kayak gitu kan, nah biasanya juga saya sakit perut kalau kayak gitu, no. Ya, kurang lebih gitu. apakah Fatir memiliki pengalaman masa kecil atau faktor-faktor dari keluarga munculnya kecemasan ini? Kayaknya kalau pengalaman masa kecil tahu saya nggak ingat juga soalnya. Tapi kalau faktor dari keluarga itu ada. Nah, jadi kan apa namanya? Saya itu kan sering dibanding-bandingkan sama kakak saya gitu. Nah, kakak saya itu kan uh, orangnya itu dia apa namanya? Jauh dari atas saya gitu, dia lebih sempurna daripada saya. Nah, jadi saya itu sering dibanding-bandingkan sama orang tua saya gitu. Nah, jadi saya mungkin dari situ awalnya saya apa namanya takut sama penilaian orang. Soalnya saya itu setiap apa yang saya lakuin sering aja dibandingkan sama kakak saya gitu. Nah, misalnya saya ini lagi apa namanya udah apa sampai prestasi di sekolah pas itu kemarin pas SMA itu, nah, dibandingkan terus kakak kamu gini gini. Nah, saya dapat prestasi aja tetap dibandingkan gitu, apalagi kalau enggak. Pernah saya apa namanya juara terakhir gitu di sekolah kan. Nah, dibilang kakak kamu gini masa kamu juara terakhir gitu, saya dibandingkan. Nah, mungkin itu awal mulanya saya takut sama penilaian orang. Nah, saya setelah apa namanya dibandingkan akan saya sekarang masuk kuliah. Nah, setelah itu tetap saya nggak takut sama penilaian orang, saya cemas terus kalau ngapa-ngapain gitu, takut aja saya dinilai sama orang gitu. Baik. Eh, jadi Fatir merasa takut dari penilaian orang itu dari masa kecil ya? Iya, Pak. Baik, saya akan memberikan solusi untuk bagaimana meringankan daripada permasalahan Fatir. Dari permasalahan yang dialami Fatir tadi, Bapak akan memberikan beberapa solusi atau beberapa saran. Yang pertama yaitu teknik relaksasi, yaitu di mana teknik relaksasi ini latihan pernapasan dalam membantu Fatir menenangkan pikiran dan mengurangi gejala fisik. Jadi itu sangat membantu Fatir dalam menjadi pemimpin, seperti melatih pernapasan, tarik napas dalam-dalam, yaitu seperti apa namanya pelatihan yoga juga, karena itu sangat membantu fisik dan pernapasan daripada Fatir.
Terus yang kedua yaitu latihan sosial, yaitu mulai dengan berinteraksi kecil-kecilan, seperti berbicara dengan teman-temannya Fatir, berbicara dengan orang-orang terdekat Fatir seperti keluarga, terus orang-orang yang ada di organisasi Fatir, dan juga bercermin di depan, berbicara di depan cermin juga itu sangat membantu. Kira-kira dua solusi yang Bapak berikan itu ada yang Fatir bingungkan enggak? Ada apa? Oh iya. Jadi misalnya kan kayak yang tadi Bapak jelaskan tadi di relaksasi itu teknik relaksasi. Nah, kan ada yang teknik bawah. Nah, misalnya kalau saya lagi dadakan ada acara ini kan, ada jadi pemimpin atau pemimpin saya kan. Nah, masa saya sebelum ngelakuin itu saya harus yoga dulu biar rileks. Baik, jadi tidak semestinya Fatir itu harus beryoga dulu, tapi ada juga menggunakan penapasan yang mendalam, yaitu Fatir harus membiasakan tarik napas dalam-dalam sebelum tampil dalam suatu acara atau menyampaikan suatu, karena Fatir sekarang kan jadi pemimpin. Jadi sebelum Fatir menyampaikan segala sesuatu itu, Fatir harus tarik napas dalam-dalam. Oh, berarti kayak itu kayak yang pernapasan dalam itu harus sampai rileks berarti sebelum jadi pemaju jadi pemimpin gitu Pak? Ya. Terus kalau di tadi itu apa yang kedua tadi itu Pak bilang? Latihan sosial. Nah, latihan sosial itu kan kayak Bapak bilang interaksi kecil sama teman. Nah, jadi saya itu kan orangnya introvert, tahu Bapak introvert itu kan. Nah, saya juga pemalu. Nah, gimana itu saya susah gitu. Saya malu kalau ngomong-ngomong sama orang-orang itu. Jadi kalau Fatir merasa introvert, coba Fatir biasakan untuk berbicara di depan cermin, berbicara sendiri. Jadi selanjutnya Fatir coba menggunakan dukungan sosial, yaitu berbagi perasaan dengan teman atau keluarga dan meringankan beban emosional, seperti Fatir itu bergabung atau lebih bersosial, lebih bergaul dengan teman, atau lebih sering-sering berkumpul dengan keluarga. Itu sangat membantu meringankan beban emosional daripada Fatir. Tapi berbagi perasaan itu yang berbagi perasaan kayak gimana? Jadi bagi perasaan itu semisal Fatir kan orangnya introvert, jadi Fatir ini harus sering-sering dan harus berusaha untuk mulai bergabung dan masuk pada kelompok mereka, semisal dengan teman, mulai berkumpul dengan teman, terus sering-sering berkumpul dengan keluarga juga, itu sangat membantu. Nah, kan saya ini orang yang introvert, berarti saya ini harus berani coba untuk bagi perasaan sama mereka gitu Pak. Ya. Tapi kalau misalnya saya udah bagi perasaan tapi emosional saya nggak berkurang gitu, saya ngerasa nggak berkurang itu kayak gimana gitu Pak? Jadi kalau Fatir belum merasa puas dengan agar Fatir terbiasa dengan berkomunikasi dan tidak kaku, jadi Fatir coba berbicara di depan cermin. Jadi Pak, kalau misalnya gini kan bicara depan cermin, nah
Tapi kalau misalnya depan cermin juga saya masih apa namanya gugup-gugup dikit itu gimana dia? Jadi kalaupun Fatir benar-benar gugup di depan cermin, coba dikembangkan lagi dan dibiasakan untuk sering-sering berkomunikasi dan sering-sering eh, ngaca dalam cermin dan biasakan berbicara sendiri, itu sangat membantu. Jadi misalnya kalau saya terapin itu kira-kira dia apa namanya bisa saya berkomunikasi dengan baik itu berapa lama? Biasanya kira-kiranya itu eh, 2 minggu, 2 minggu atau 1 minggu lebih biasanya. Lumayan cepat, cepat. Ya, yang penting Fatir tetap berkomitmen dan tetap sering-sering. Jadi Fatir, gimana perasaannya ketika setelah melakukan sesi konseling ini? Alhamdulillah Pak, saya dari kan saya udah tadi saya udah cerita, udah bisa cerita ke Bapak gitu. Bapak juga udah kasih solusi ke saya juga. Dia juga Terima kasih telah datang dan mempercayai saya sebagai konselor dan telah bercerita juga sebagai sahabat saya sebagai konselormu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga sudah mau menjadi tempat cerita saya dan sudah memberi solusinya tadi. Insya Allah saya terapin solusi itu, kita tahu juga bisa bermanfaat bagi saya. Baik, kira-kira Fatir ada yang masih dibingungkan nggak? Ya, Mungkin kita akhiri aja sesi konseling kita pada siang hari ini, Fatir. Bila Bapak ada banyak salah kata, Bapak mohon maaf. ya Pak. Mungkin sebelum kita mengakhiri, kita akhiri dengan berdoa. Al-Fatihah. Berdoa selesai.